Oke, selamat bergabung kembali Kak Meta Apriani. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit ya Kak. Oh ya Kak, nggak apa-apa. Masih jelas ya Kak suara saya? Oke, alhamdulillah. Nah baik, mungkin langsung saja kita mulai ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih sebelumnya. Kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini, Kak Meta Apriani SAG. Bagaimana kabarnya Kak Meta? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak Meta sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan menjadi pemateri pada kajian bulanan kita bulan ini. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu ikut bergabung. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah, dan juga di sini kami minta bantuan kepada teman-teman untuk ikut men-share linknya supaya nantinya ilmu yang akan kita dapat tidak hanya kita sendiri yang mendapatkan, tapi kita juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya, insya Allah. Nah baik, bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama melaksanakan agenda rutin kita setiap bulannya, yaitu kajian bulanan PKCQ yang diadakan oleh PKCQ Berbagi. Kemudian bersalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Nah baik, langsung saja sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita bersama-sama membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa, cantik, soleha, insya Allah, kemudian masih muda juga. Beliau adalah Kak Meta Apriani SAG. Saya izin membacakan CV-nya ya Kak, nanti kalau ada yang keliru, nanti boleh langsung dikoreksi. Oke. Iya. Nah, beliau adalah Meta Apriani SAG. Panggilannya Kak Meta ya Kak? Iya Kak. Iya. Kak Meta ini lahir di Kundur Utara Karimun pada 5 April 2002. Nah, beliau beralamat di Jalan Besar Prayun, Gang Melati, Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Ternyata kita satu kampung, Kak. Saya juga dari Tanjung Batu, tapi bagian Sawang. Nah, Kak Meta ini statusnya masih belum menikah. Kemudian Kak Meta juga aktif di berbagai kegiatan berbagai organisasi, diantaranya sebagai Kepala Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian anggota Komisi B Kaderisasi Lembaga Dakwah Kampus Ar-Rahman. Selanjutnya, Kak Meta juga merupakan anggota di bidang kesekretariatan Himpunan Mahasiswa KIP Kuliah, dan juga terakhir Kak Meta ini menjabat sebagai anggota Menteri Agama Dema Stein Sar Kepri. Dan Kak Meta merupakan lulusan dari Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, masuk tahun 2020 dan baru tamat di bulan Juli tahun 2024, ya Kak? Iya. Berarti masih fresh-freshnya ini. Belum ada sebulan ya Kak berarti? Belum. Iya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Kak dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hedonisme. Nah, hedonisme ini tentu sudah tidak asing di telinga kita ya teman-teman. Pada era yang didominasi oleh kemajuan teknologi dan juga tekanan hidup yang semakin meningkat, fenomena hedonisme yang berkedok self-reward telah menjadi pandangan hidup yang menempatkan kepuasan pribadi dalam kesenangan sensual sebagai tujuan utama yang telah
melahirkan fenomena yang menarik dalam bentuk self reward. Nah, jadi apa sih hedonisme itu? Apa sih self reward itu? Dan apakah boleh kita mengikutinya dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Nanti ini akan dibahas oleh Kak Meta Apriani dan yang kita susun dalam sebuah kajian dengan judul Membongkar Hedonisme, Tren Self Reward dalam Gaya Hidup Anak Muda. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Kak Meta Apriani SAG. Silakan Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya nggak perlu perkenalan lagi lah ya Kak, tadi karena udah diperkenalkan sama Kakak secara singkat tentang biografi saya. Iya boleh. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada komunitas PKCQ, Pemuda Kundur Cinta Quran, yang mana telah memberikan saya kesempatan, telah mempercayai saya untuk berbagi kepada teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, gak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kakak moderator kita. Nih, Masya Allah juga ternyata kakaknya udah sarjana nih. Sebenarnya saya agak segan-segan gitu. Kak Cindy Aprianti SAG. Nah, yang telah memberikan saya kesempatan juga untuk berbicara pada malam hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Nah, kalau misalnya saya panggil teman-teman, boleh lah ya, Kak? Iya, boleh Kak. Kayaknya kita masih seumuran semuanya. Oke, jadi teman-teman, malam hari ini berbicaranya saya pada malam hari ini bukan berarti saya menggurui teman-teman semuanya, akan tetapi saya ingin sedikit berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya ketahui kepada teman-teman semua. Akan pengalaman pemateri, karena sebelumnya memang pernah ada, saya diminta sama himpunan mahasiswa itu bergabung, diminta menjadi pemateri kepada anak-anak TPQ tapi. Nah, ini pengalaman pertama saya untuk berbagi kepada teman-teman semua yang seumuran sama saya, atau mungkin yang lebih tua daripada saya, atau bahkan ilmunya yang memang lebih dibandingkan saya. Nah, jadi kalau misalnya nanti terdapat kata yang salah, terdapat ucapan yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, masih proses belajar, masih proses berbagi kepada teman-teman semua. Nah, jadi malam hari ini, teman-teman, saya akan membahas tentang hedonisme dan self-reward. Jadi telah disusun temanya tentang membongkar hedonisme, tren self-reward dalam gaya hidup anak muda. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ada alasan mengapa saya mau mengangkat tema ini. Yang pertama, alasan saya mengangkat tema ini karena kan hedonisme dan self-reward ini merupakan dua istilah yang masih sangat sering diperbincangkan. Atau bahkan dari self-reward sendiri, ini kan sering kita dengar atau bahkan mungkin kita sering melakukan self-reward tanpa kita sadari. Kemudian alasan yang kedua, alhamdulillah kemarin di bulan Juni, tepatnya tanggal 12, saya baru selesai melaksanakan sidang skripsi, dan judul penelitian saya ini teman-teman, tentang gaya hidup hedonisme berkedok self-reward ini. Jadi judul penelitian saya itu, Gaya Hidup Hedonistik Berkedok Self-Reward, Kajian Surah At-Takasur, Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan At-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Nah, jadi ini teman-teman, alasan saya, kalau bukan dari saya sendiri yang memperkenalkan penelitian saya, siapa lagi yang akan memperkenalkan penelitian saya gitu. Jadi ya, selain penelitian saya ini dikonsumsi sama masyarakat kampus, juga mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kepada masyarakat umum lainnya. Apalagi dua istilah ini masih sering, apalagi self-reward ini sering mungkin kita lakukan gitu. Mungkin dari teman-teman semuanya udah apa itu self-reward. Cuman di sini saya akan mengulas kembali apa itu hedonisme, kemudian apa itu self-reward. Kok hedonisme malah dikaitkan sama self-reward? Ada apa sebenarnya dengan hedonisme dan self-reward ini? Gini.
istilah ini berbeda, tapi kenapa bisa? Oleh karena itu, jadi pada kesempatan kali ini saya akan hedonisme, tren self reward dalam gap anak muda. Nah, jadi teman berbicara tentang ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Bahkan mungkin dari kita sering melakukan self reward. Apalagi anak muda nih teman-teman, paling sering bisa nanti bikin caption self reward, self reward. Sedikit bercerita teman-teman. Pas saya melaksanakan sidang skripsi kemarin, sebelum melaksanakan sidang skripsi, pas masih dalam penyusunan, kalau misalnya mungkin ini ya, tanya kalau misalnya kita dapat ACC, rasanya senang sekali gitu. Bener, Kak. Nah, pas melaksanakan apa dalam penyusunan itu, kalau misalnya kita dapat ACC itu, kalau saya pribadi ya, udah dapat ACC itu rasa senang sekali. Dan sering kayak, walaupun hanya makan sebelah, saya dan teman saya itu sering bilang, yuk kita self reward dulu yuk gitu. Walaupun hanya makan sebelah, hanya gitu, cuman kita Es sendiri. krim yang harganya 2.000-an gitu. Nah, jadi teman-teman, self reward ini kan salah satu bentuk apresiasi diri atas pencapaian yang telah kita lakukan. Nah, bentuk self reward ini juga ada berbagai macam. Misalnya hanya dengan duduk di kamar, itu juga merupakan salah satu self reward yang paling ringan dan paling mudah kita kerjakan. Ataupun hanya sekedar jalan-jalan atau membeli barang yang kita inginkan. Ini kan merupakan salah satu bentuk self reward, bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri atas pencapaian yang telah kita lakukan. Dan sebenarnya teman-teman, self reward ini positif. Mengapa dikatakan positif? Karena mengajarkan kita bagaimana cara kita mengapresiasi diri kita sendiri, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Nah, ini sebenarnya self reward ini positif, teman-teman. Namun ada kalanya self reward ini tidak menjadi hal yang positif. Ada kalanya juga self reward ini menjadi hal yang negatif. Mengapa saya katakan memberikan dampak yang negatif, memberikan sisi negatif? Karena ada kalanya ketika kita benar-benar telah mengapresiasi diri kita sendiri, itu kita apa ya istilahnya, terlena karena benar-benar fokus ingin mengapresiasi diri kita sendiri sehingga akhirnya kita terlena. Walaupun sebenarnya bentuk apresiasi tadi banyak yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Kayak hanya sekedar duduk di kamar dengan menonton atau jalan-jalan. Akan tapi ada kalanya ketika orang mengapresiasi diri ini, mereka ingin membeli barang yang mereka inginkan. Misalnya nih, sebelum dia selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini, aku pengen beli ini. Mungkin dari kita kayak gitu juga kan, pengen beli ini, pengen beli itu. Akan tapi setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, kita membelinya. Kita membelinya sampai kita terlena. Kita terlena, kemudian kita tidak berpikir lagi seperti apa pengeluaran yang kita keluarkan, sebesar apa pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, ketika seseorang benar-benar telah mengapresiasi diri dengan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, benar-benar untuk mengapresiasi diri, kita ini tidak sadar, teman-teman, bahwasanya hal ini menjadikan kita bersifat konsumtif, menjadikan kita berlebih-lebihan, atau bahkan menjadikan diri ini bersifat hedonistik, teman-teman, tanpa kita sadari. Sebenarnya, secara umumnya tidak ada yang salah dengan self-reward, karena self-reward ini seperti saya katakan tadi, mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengapresiasi diri kita. Bagaimana cara kita menghargai diri kita. Akan tetapi, yang salahnya ketika kita benar-benar melakukan self-reward, kita terlena. Kita terlena dengan melakukan self-reward tersebut, sehingga menjadikan diri kita ini bersifat konsumtif, berlebih-lebihan, bahkan nanti ujung-ujungnya menjadikan kita ini bersifat hedonistik, teman-teman. Jadi begitu. Kemudian hedonisme juga sendiri. Mungkin teman-teman udah tahu ya, hedonisme ini seperti apa. Hedonisme yang kita kenal saat ini, itu adalah hedonisme yang identik dengan gaya hidup yang berlebihan, cenderung dengan konsumtif, dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Apalagi ketika bahkan gaya hidup hedonisme ini diartikan sebagai salah satu gaya hidup untuk bebas mengekspresikan diri di zaman sekarang ini. Dalam artian bebas dalam berbelanja, bebas dalam mengeluarkan uang, pokoknya apa yang dianggap bisa mencari kesenangan itu adalah tujuan utama dalam hidup. Nah, jika seseorang benar-benar telah menerapkan gaya hidup hedonisme,
mereka ini tidak menyadarinya, teman-teman. Mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan ini merupakan gaya hidup hedonisme. Mereka akan menganggap bahwasanya gaya hidup yang mereka lakukan ini adalah salah satu hal yang wajar atau merupakan salah satu self reward yang bisa mereka lakukan. Nah, self reward ini lagi malah self reward ini dijadikan sasaran alasan untuk berlaku konsumtif. Jadi hedonisme ini dijadikan sasaran alasan untuk mereka bermegah-megahan bahwasanya aku tidak hedon, aku bukan hedon, tapi akunya hanyalah self reward gitu. Jadi kedua istilah ini saling berkaitan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan self reward, janganlah sampai kita jatuhnya kepada bersifat yang konsumtif, berlebih-lebihan. Kemudian ketika seseorang melakukan gaya hidup hedonisme, malah menjadikan self reward ini alasan bagi mereka untuk melakukan gaya hidup hedonisme. Aku nggak hedon kok, aku nggak hedon, tapi aku self reward gitu. Jadi self reward ini malah dijadikan sasaran alasan untuk melakukan gaya hidup hedonisme. Nah, jadi dua hal ini saling berkaitan. Sedang dalam secara umumnya self reward ini tidak salah. Cuman yang salahnya ketika seseorang ini tidak bisa menentukan tujuan dan batasannya seperti apa. Kemudian di dalam Al-Quran, nah bagaimana Al-Quran memandang hal ini? Jadi sebenarnya teman-teman, di dalam Al-Quran itu sudah banyak ayat yang membahas tentang bermegah-megahan, kemudian pemborosan. Itu bisa kita lihat istilah-istilah dari pemborosan atau bermegah-megahan itu pada istilah isrof, tabzir, kemudian takasur. Kemudian ada juga pembagian isrof ini ayatnya pada Quran surah ini, pada Quran surah itu, kemudian di tabzir juga seperti itu, pada Quran surah At-Takasur seperti itu juga. Namun ayat yang benar-benar membahas tentang berlebih-lebihan itu lebih spesifiknya pada Quran surah At-Takasur. Nah, bisa kita lihat teman-teman kalau misalnya kita baca di Al-Quran, At-Takasur ini aja sudah maknanya berlebih-lebihan kan. Nah, jadi begini teman-teman, yang benar-benar membahas tentang berlebih-lebihan itu terdapat pada Quran surah At-Takasur, ya lebih spesifiknya pada Quran surah At-Takasur. Bagaimana Al-Quran memandang ini? Jadi bisa kita lihat dan kita dengar juga pada Quran surah At-Takasur ayat 1, Alhaakumut takasur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, jadi kalau misalnya kita terlalu berlebih-lebihan, terlalu bermegah-megahan, di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya bermegah-megahan ini bisa melalaikan kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita udah berlebih-lebihan hidup di dunia ini, tentunya kita akan lalai. Lalai dalam artian, lalai dalam beribadah kepada Allah, kemudian lalai akan apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Bahkan selain lalai juga akan menimbulkan sifat-sifat lainnya, seperti menjadikan diri ini bersifat boros. Kemudian kalau misalnya kita terlalu hedon nih, terlalu mencari kesenangan, kemudian akan menjadikan kita juga bersifat sombong kepada sesama karena sibuk hidupnya di dunia ini hanya membangga-banggakan terhadap sesama. Kemudian itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya hidup dengan bermegah-megahan ini menjadikan seseorang bersifat lalai. Sebenarnya ada banyak cara supaya gimana sih kita melakukan self reward itu tapi tidak hedon. Kita bisa pilih penghargaan yang sederhana. Self reward ini tidak harus mahal, tidak harus mewah. Bisa berupa misalnya makanan tadi, misalnya kita hanya makan seblak paling cuma berapa lah gitu kan. Nah, hanya bisa makan seblak, kemudian pergi jalan-jalan. Jangan sampai kita terlalu mengapresiasi diri kita ini sampai menjadikan diri ini bersifat konsumtif. Tidak ada yang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang salah dengan kita melakukan self reward. Karena self reward ini kan mengajarkan bagaimana cara kita mengapresiasi diri kita, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Namun yang salahnya ketika kita benar-benar melakukan self reward ini, jatuhnya kita kepada gaya hidup hedonistik tadi, bersifat konsumtif. Jadi gitu teman-teman. Dan bagaimana juga cara kita menghindari hedonisme yang berkedok self reward tadi, caranya yaitu kita harus menentukan tujuan dan manfaatnya. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan pencapaian dan tidak berlebih-lebihan. Dan kita juga harus prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Apakah nanti kalau misalnya kita lebih memprioritaskan sekarang, ujung-ujungnya nanti kedepannya tidak ada. Jadi gitu. Jadi teman-teman, intinya dari materi saya pada malam hari ini, tidak ada yang salah dengan self reward.
Karena self reward itu mengajarkan bagaimana cara kita mengapresiasi diri kita, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Namun jangan sampai apa yang kita apresiasi diri, apa yang kita berikan penghargaan terhadap diri kita sendiri malah menjadikan kita terlena akan self reward itu sendiri, sehingga akhirnya menjadikan kita ini bersifat konsumtif, berlebih-lebihan, sampai akhirnya menjadikan diri ini bersifat konsumtif. Dan jangan juga sampai kita melakukan gaya hidup hedonisme, bersikaplah, berlakulah dengan gaya hidup yang sederhana, karena gaya hidup sederhana ini juga merupakan ajaran yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah pada zaman hidupnya melakukan gaya hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Jadi mungkin itu closing statement saya, Kak. Iya, baik, Masya Allah. Materinya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Jadi, mungkin di awal tadi karena self reward ini disandingkan dengan hedonisme, saya juga sempat berpikir, oh berarti salah dong selama ini self reward kita gitu. Ternyata sebenarnya enggak ya Kak, self reward itu adalah sesuatu yang positif. Tapi ketika kita tidak bisa uh, apa ya memanage antara apa yang mau kita hargai itu dengan pencapaian kita, jadinya itu nanti jatuhnya kepada kebermegah-megahan dan itu sesuatu yang dilarang sesuai dengan Quran surah At-Takasur tadi. Nah, jadi jangan sampai nih pencapaian kita dengan apresiasi kita itu berbanding terbalik. Artinya pencapaiannya nggak seberapa, tapi kita lebih fokus kepada apresiasinya gitu. Kayak cuman baru uh, misalnya revisi nih ya, tadi kita bahas tentang skripsi, revisi tadi kemarin halaman. Oh, udah bener nih, biasanya halamannya udah bener nih, nah nanti mau ke Miniso misalnya, nanti mau ke KKV atau dan sebagainya, itu kan nggak sesuai ya Kak, itu nanti yang akan menciptakan gaya hedonisme yang dilarang dalam Islam. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Meta Apriani atas materinya tadi. Selanjutnya langsung saja, mungkin banyak nih anak-anak muda yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi, karena ini benar-benar relate dengan kehidupan anak muda pada saat ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja bisa tulis di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Atau dari Kak lain nih, ada yang mau ditanyakan nggak Kak? Terima kasih Kak. Tadi sebenarnya Kak Meta ya panggilnya. Iya. Sebenarnya perkenalkan Kak, saya Laili. Mau sebentar Kak Laili. Ini sebelumnya saya mau bertanya, kayaknya Kak Laili ini dari ini ya, dari umrah atau dari Stein juga? Dari umrah Kak. Oh beda. Saya kira satu ini. Ada salah satu anggota kami Kak, yang dari Stein umrah juga, dari Steinsar juga di Happy, Kak Ingri. Kebetulan malam ini sebenarnya tidak bergabung. Oke, boleh dilanjutkan Kak Laili, maaf ya. Baik Kak, izin bertanya Kak. Tadi Masya Allah penyampaian. Iya, silakan Laili. Padat dan jelas. Tapi ada yang mau ditanyain tentang sikap self reward. Nah, kita kan sebagai anak muda yang di era sekarang itu lingkungan kita, lingkungan sosial kita, baik itu pertemanan maupun lingkungan yang lainnya, itu kan pasti banyak nih Kak yang melakukan self reward. Bagaimana sih cara kita anak muda yang cara alternatif yang ringan gitu untuk menghindari self reward yang berlebihan? Iya, terima kasih Kak Laili. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung ditulis di kolom pertanyaan. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, boleh mungkin langsung dijawab Kak Meta. Oke, terima kasih Laili. Mungkin bisa diulang pertanyaannya, soalnya tadi di saya agak putus-putus gitu. Nah, kalau dari yang saya tangkap ini, bagaimana alternatifnya untuk menghindari self reward yang membawa kita kepada budaya hedonisme ini tadi, Kak? Gimana alternatif ya? Oke, untuk menghindari. Nah, di kalangan anak muda ini, izin sebelumnya Laili, kakak izin jawab ya.
Iya, bagaimana alternatif untuk menghindari hedonisme yang berkedok self reward gitu ya di kalangan iya anak benar. muda. Nah, di kalangan anak muda ini bahkan sering kita mendengar istilah self reward. Bahkan self reward ini sering dilakukan oleh anak muda. Jadi bagaimana cara menghindari hedonisme berkedok self reward di kalangan anak muda tadi? Seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwasanya kita harus bisa menentukan tujuan dan batasan dalam melakukan self reward tadi agar tidak jatuhnya kepada hedon. Pastikan yang kita apresiasi kepada diri kita ini sesuai dengan pencapaian dan tidak berlebih-lebihan sehingga menjadikan hedonisme tadi. Kemudian kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ada kalanya kita ini lebih karena benar-benar mau mengapresiasi diri tadi, kita lebih ke pada keinginan daripada kebutuhan sehingga nanti ke depannya apa yang kita butuhkan tadi tidak dapat, teman-teman. Jadi ini tidak hanya kepada anak-anak muda saja, tapi memang sering anak muda lakukan. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau mengajak hal-hal yang ujungnya kepada hedonisme, kita bisa mengajak kayaknya kita nggak usah kayak gini gitu. Kita kan lebih bisa menentukan tujuan dan batasannya. Jangan sampai apa yang kita lakukan tadi, mengapresiasi diri kita tadi terlalu berlebih-lebihan. Intinya kita harus cara menghindarinya yaitu dengan tentukan tujuan dan batasannya. Pastikan hadiah ataupun apresiasi yang kita berikan kepada diri kita sendiri tadi sesuai dengan pencapaian dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, kita harus memprioritaskan antara kebutuhan daripada keinginan. Jadi kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan kita tadi. Mungkin kalau misalnya kawan ngajak-ngajak untuk melakukan self reward yang ujung-ujungnya berlaku hedon, mungkin kita bisa menolaknya dengan cara yang baik-baik gitu. Asal jangan menyinggung teman-teman yang gak usah lah itu hedon gitu. Iya. Ya, mungkin ini juga ya kan. Mungkin dalam pemilihan lingkungan pertemanan juga mempengaruhi. Pertemanan juga sangat berpengaruh sebenarnya. Ya. Jadi kalau kiranya ada teman-teman yang mungkin memang dari kalangan orang yang mampu dan memang gaya hidupnya hedon, mungkin kalau kita merasa kita nggak se-circle, maksudnya merasa kita belum mampu dan itu berlebihan, sebaiknya kita hindari ya kak ya. Dan itu tadi menghindarinya juga dengan cara yang baik, nggak langsung menjadi ini tidak baik gitu. Iya benar-benar. Mungkin bisa juga nggak sih kak kalau misalnya kita bikin list gitu, misalnya pencapaian kita ini, terus kita bikin nanti apresiasinya mau beli krim atau sebelah atau apa gitu, itu bisa membantu juga nggak sih? Halo Kak Mita. Begitu Laili. Oke, baik Kak. Boleh satu lagi? Boleh. Iya boleh. Ada nggak sih Kak dampak dari sosial media terhadap self reward ini? Dari sosial media. Gimana Kak Mita? Udah paham pertanyaannya? Saya kurang jelas. Mungkin bisa diulang lagi Mbak. Coba Kak Laili ulang lagi pertanyaannya. Ini Kak, dari sosial media itu ada dampak terhadap self reward ini? Agak kecil ya di sana suaranya. Masih agak lebih dekat lagi jarak, agak kurang dengar. Jadi pertanyaannya tadi tentang media sosial, ada nggak dampak media sosial terhadap self reward ini? Dampak media sosial.
sosial. Oke. Ini bagus ya. Ada apa juga dampak daripada media sosial terhadap self reward ini. Jadi sebenarnya teman-teman, kita juga mengetahui istilah self reward ini sebenarnya dari media sosial. Kan begitu? Karena saya juga mengetahui apa itu self reward itu dari media sosial. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dampaknya seperti apa? Dari media sosial inilah kita tahu bahwasanya self reward ini memiliki hal yang positif. Hal yang positifnya menjadikan diri kita ini bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita belajar mengapresiasi diri kita, kemudian bagaimana cara kita juga kita memahami diri kita. Jadi dampak daripada media sosial ini terhadap self reward tadi mengajarkan kita bagaimana cara kita mengetahui diri kita juga bisa nanti teman-teman dari self reward ini apakah nanti malah memberikan dampak yang buruk atau dampak yang baiknya. Jadi dari media sosial ini juga kita bisa melihat bahwasanya self reward ini adalah hal yang positif, namun ada kalanya juga bisa memberikan dampak yang negatif. Sebenarnya media sosial ini memberikan informasi kepada kita, biasanya self reward ini seperti ini. Kemudian apa dampak positif dari self reward ini, apa juga dampak negatif daripada self reward. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin begitu Laili. Iya, suara Lili terdengar jelas Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Soalnya kan kalau dari media sosial ini kan self reward bisa kita lebih banyak lagi kayak misalkan kita berbelanja dari kayak toko-toko online. Jadi mungkin kalau nggak dari ajakan teman, mungkin kita dari pikiran sendiri gitu, dari mikir untuk diri sendiri seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Cukup terjawab. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Lanjutan saya ngomong dari tadi nggak ada yang respon, ternyata ini mau disampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Laili atas pertanyaannya. Jadi itu tadi ya Kak, kayaknya kembali kepada kita masing-masing bagaimana kita menyikapi self reward itu tadi, bagaimana kita menyikapi sosial media. Jadi tergantung bagaimana kebijakan kita. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menuntut ilmu, apalagi seorang wanita ya, perempuan, dan saya rasa juga hedonisme ini lebih condong ke perempuan daripada ke laki-laki. Kalau menurut Kak Meta gimana tuh Kak? Yang sih. Bagaimana tadi Kak? Kalau menurut saya gaya hedonisme ini, self reward ini lebih condong ke perempuan nggak sih Kak daripada laki-laki? Ya, karena sebenarnya memang lebih condong kepada perempuan, karena perempuan ini kan sifatnya kalau misalnya melihat orang yang lebih, pasti kita juga mau lebih gitu kan, dibandingkan laki-laki. Kalau model laki-laki ini kan agak bodo amat gitu ya Kak. Sedangkan kalau cewek ini, kita model sifatnya emang dari, tak tahu lah dari kapan, kalau misalnya lihat orang yang dari lebih, pasti kita, ih aku juga pengen itulah gitu. Benar. Iya, kayak fitrah wanita yang ingin menampakkan diri, ingin diakui seperti itu. Iya. Oke, baik. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Nih, kapan lagi nih kita bisa nanya-nanya sama Kak Meta? Ada yang baru bergabung? Oke, jadi sekarang posisinya di mana ya Kak? Di Prayun atau masih di Tanjung Pinang? Sekarang posisinya lagi di Batam. Oh, nggak di Prayun, nggak di Tanjung Pinang ya ternyata. Oh, Enggak. jadi kan udah selesai nih, berarti udah wisuda ya Kak? Oh, wisudanya belum. Itulah Kak, belum resmi sebenarnya nih jadi alumni mahasiswa Steinsar. Tapi udah revisi kan? Udah, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Nah, berarti tinggal validasi dan daftar wisuda aja lagi. Atau sudah daftar tapi jadwalnya belum keluar? Belum Kak, belum ada Iya. pendaftaran sih. Hmm.
Berarti kalau untuk Kak Meta sendiri ini angkatan keberapa ya Kak? Kayaknya setahu saya Steinsar ini baru kan 2017 atau 2000 berapa ya? Angkatan keberapa ya? Mungkin karena terlalu sibuk di organisasi kayaknya Kak nggak kepikiran akan berapa ya. Ya nggak apa-apa Kak. Jadi mungkin cari sendiri. Oke, nggak ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman. Jadi Kak Laili sendiri ada lagi Kak mungkin masih ada yang mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, cukup Kak. Jadi boleh ya teman-teman kita melakukan self reward. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan self reward. Cuman jangan sampai self reward yang kita lakukan tadi, apresiasi yang kita lakukan tadi malah menjadikan kita ini terlena sehingga benar-benar ingin mengapresiasi diri sampai ujung-ujungnya jadi boros, bersifat konsumtif, kemudian ujung-ujungnya malah menjadikan diri ini bersifat hedonistik. Sebenarnya jadi gitu ya Kak. Gak ada yang salah sebenarnya dengan self reward ini. Cuman yang salahnya ketika kita tidak menempatkan dengan tempat yang benar gitu. Iya, benar. Jadi tadi kembali kepada bagaimana kita menyikapi, bagaimana kebijakan kita. Benar. Baik teman-teman, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup kajian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Meta Apriani SAG, jazakillahu khairan, sudah bersedia, sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian bulanan PKCiki pada malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang didapat itu berkah dan bermanfaat bagi semua orang. Semoga sehat-sehat selalu, Kak Meta. Semoga kita bisa bertemu secara langsung ya, nggak cuma tatap layar aja, karena kita satu kampung, insya Allah. Jadi nanti apa Kak? Rencananya kerjanya di sana atau mau pulang kampung nih? Aduh, kayaknya emang kalau jadi mahasiswa akhir nih pertanyaan-pertanyaan ini ya yang sering ditanyakan gitu. Saya sudah berpengalaman. Ya, jadi sebenarnya pusing kalau masih pertanyaan yang seperti itu sebenarnya pusing sebenarnya mau jawabnya gimana. Berarti masih belum menentukan. Doain aja ya Kak, yang terbaik. Allah amin, mudah-mudahan diberikan yang terbaik, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya yang penting kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa sharing-sharing lagi tentang apapun itu. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Meta, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kak Laili, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kajian kita bernilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian maupun tutur kata saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Kak Meta, jazakillahu khairan. Terima kasih ya, sampai ketemu di kajian bulan depan teman-teman. Terima kasih Kak Meta juga. Izin teman Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.